saya akan membaca saja. Karena sekarang kalau bicara gini ya katanya wah ini ngarang sendiri. Saya dapat satu tema yang bagus saya dapatkan di Google, bisa dicari. Google bisa dicari. Ini klik gitu ya. Ma'had Ali Saidus Siddiqiyah gitu ya. Dalam Ma'had Ali Jakarta. Ini Fokum Jakarta. Ini tertera bahwasanya para wali songo itu silsilahnya sampai kepada keluarga Sayyidina Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Jadi berarti mereka ini ya Pahlawi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santri Nusantara. Ada salah satu kiai yang mengatakan bahwasanya Wali Songo adalah dari klan Pahlawi. Yang saya herankan, dia berkata seperti itu. Dia mengambil referensi dari situs Google. Satu situs Google dijadikan suatu kesimpulan bahwasanya Wali Songo adalah dari klan Pahlawi. Sedangkan Kiai Imad ini mengumpulkan data dari satu kitab ke kitab yang lain. Banyak kitab yang dikumpulkan sehingga Kiai Imad menyimpulkan bahwasanya Wali Songo itu berbeda jalur dengan Pahlawi. Ini kan suatu kerancuan. Bagaimana kita bisa mengambil suatu hukum hanya satu diambil dari Google, sedangkan Kiai Imad mengambil beberapa referensi dari kitab klasik-klasik. Saya kira masyarakat sudah paham mana yang lebih ilmiah, mana yang tidak. Jangan coba-coba di framing. Kalau kita memihak Kiai Imad dibilang anti Habib, tidak seperti itu. Kita tetap cinta Habib, tetap. Kalau itu memang tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, tetap cintai. Seolah-olah kita mendukung Kiai Imad berarti anti Habib, tidak seperti itu. Maka kita harus lebih cerdas lagi untuk menilai. Jangan terbawa arus, jangan memaksakan diri. Banyak konten-konten yang menyajikan jalur Wali Songo. Itu banyak yang menerangkan bahwasannya Wali Songo bukan dari jalur Pahlawi dan disertai penjelasan-penjelasan yang lebih akurat lagi. Banyak referensi yang dipakai. Sekian dari saya. Ada salahnya, saya mohon maaf. Sekali lagi, saya bukan anti Habib. Saya hanya mendukung Kiai Imad dalam segi ilmunya. Ya, sekali lagi dalam segi ilmunya. Ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Sebelum saya jelaskan mengenai nasab Wali Songo yang versi jalurnya melalui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bersambung kepada Sayyiduna Hasan, cucu baginda Nabi Muhammad SAW, saya ingin sahabat semuanya mengingat-ingat kembali apa saja yang pernah sahabat dengar tentang Wali Songo, mulai sahabat masih kecil hingga sekarang ya, masih sudah dewasa. Kemudian ketika sahabat semua ditanya, apa yang kamu tahu tentang Wali Songo? Kira-kira jawaban apa yang terbenak di dalam pikiran sahabat? Ya, prediksi saya, tentu jawaban sahabat semua akan berbeda-beda, sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman sahabat masing-masing lah ya. Akan tetapi, saya yakin, dari berbagai ragam jawaban sahabat semuanya, tak akan jauh
dari peran dan jasa Wali Songo yang sangat besar di bumi pertiwi ini. Dan yang paling menonjol, saya kira akan mengarah kepada satu kesepakatan bahwa Wali Songo adalah wali Allah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ya ini sih cuma sangkaan saya saja, sahabat. Yang menurut saya ya dapat diyakini. Kalau ada opsi lain ya nggak apa-apa, silahkan disampaikan apa yang kamu tahu tentang Wali Songo. Oke, itu sekedar pertanyaan pemantik saja, sahabat ya. Sekarang satu pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir ini, sahabat. Setelah ini kita langsung masuk ke pembahasan ya. Pertanyaan ini berkaitan tentang nasab Wali Songo. Pertanyaannya gini, sahabat. Jika sahabat semuanya ini ditanya, apakah sahabat tahu Wali Songo adalah cucu atau keturunan baginda Nabi Muhammad SAW? Tahu tidak? Jawaban dari sahabat semua tentu akan berbeda-beda. Tapi saya husnudon dari jawaban-jawaban itulah, sahabat nanti akan menemukan betapa hebatnya Wali Songo dan keturunannya. Betapa rendah hati beliau semua dalam hal pernasaban. Baik, mari kita buktikan, sahabat. Saya mulai dari Sunan Giri ya. Biar saya tidak dibilang mengada-ngada, silahkan sahabat perhatikan gambar ini dulu. Ini adalah gambar syahadah silsilah Mbah Soleh Semendi yang diberikan oleh Ketua Umum RBKB ya, Robitoh Babat Kesultanan Banten, dan Nakib Lembaga Kekancingan RBKB kepada Dzurriyyah Mbah Soleh Semendi. Jadi sudah jelas datanya ya, bahwa Mbah Soleh Semendi adalah bagian dari dzurriyyah Nabi Muhammad SAW melalui jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Sekarang sahabat perhatikan, leluhur ke atasnya Mbah Soleh Semendi, di situ ada nama Maulana Ishaq. Kita kenali dulu siapa Maulana Ishaq. Maulana Ishaq adalah kakek dari Sayyid Muhammad Ainul Yakin atau yang kita kenal dengan sebutan Sunan Giri, salah satu keluarga Wali Songo. Ini saya perjelas dengan skema seperti ini, sahabat. Saya runutkan nasab Sunan Giri ke atas hingga baginda Nabi Muhammad SAW. Ini mulai dari Sayyid Muhammad Ainul Yakin atau Sunan Giri. Beliau adalah putra dari Sayyid Yakub. Sayyid Yakub bin Maulana Ishaq bin Junaid bin Abdul Qadir bin Shu'aib bin Abdul Jabbar bin Abdul Rozak bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Soleh bin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sultanul Aulia, rajanya para wali, bin Abu Soleh Jangki Dausat bin Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Dawud bin Musa As-Sani bin Abdullah As-Sani bin Musa Al-Jun bin Abdullah Al-Kamil bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jelas ya. Nah, untuk silsilah Wali Songo yang lain dalam versi ini, tentu jalur ke atasnya ya saling bertemu di jalur garis keturunan yang sama, sahabat. Karena Wali Songo itu saling berhubungan dalam silsilah keluarga di bawah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan ke atasnya hingga Sayyiduna Hasan, cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Itu dalam versi ini. Jadi sangat jelas sekali bahwa Wali Songo adalah Al-Hasani ya, bukan Ba'alawi. Sekali lagi dalam versi ini. Sangat berbeda sekali dengan jalur silsilah Wali Songo yang versinya menyebut bahwa Wali Songo adalah bagian dari Ba'alawi, dari jalur Abdul Malik Azmat Khan, yang mana nasab ke atasnya melalui Ubaidillah, ayah dari Alwi, leluhur utama dari Ba'alawi. Sosok misterius yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Untuk lebih detailnya mengenai nasab Wali Songo yang lain selain Sunan Giri, saya kira yang lebih berhak menjelaskan adalah keturunan Wali Songo sendiri. Itu pun kalau dari beliau semua ada yang bersedia untuk menyampaikannya ke publik ya. Karena baik Wali Songo sendiri maupun keturunannya, saya perhatikan tidak ada yang suka mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Apalagi dengan lantang mengatakan, di dalam diriku mengalir darah Rasulullah. Ya, atau mungkin karena saya yang kurang update atau kurang referensi sehingga belum menemukan pernyataan beliau semua yang demikian itu. Ya, wallahu alam. Yang jelas sampai hari ini, saya belum menemukan dzurriyyah Wali Songo yang terkesan menyombongkan nasabnya. Padahal jalur nasab beliau semua sudah terkonfirmasi dengan jelas, sahabat. Baik melalui teks-teks ulama maupun tes DNA. Adapun mengenai kenapa saya berani menyampaikan nasab lengkap salah satu keluarga Wali Songo, tepatnya Sunan Giri ini, hingga sampai kepada Sayyiduna Hasan, cucu baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu bukan karena saya mencari-cari, sahabat. Akan tetapi karena sebetulnya silsilah ini sudah dipublish, dan saya hanya menjelaskan ulang apa yang sudah dipublikasikan itu. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan pemantik saya di awal tadi, ya saya pribadi lebih mengenal sosok Wali Songo sebagai pendakwah yang berjasa besar menyebar agama Islam di bumi pertiwi ini, sahabat. Sebelumnya saya tidak mau tahu ya garis keturunan beliau semua dengan detail. Selain karena saya bukan siapa-siapa, juga karena jasa Wali Songo yang begitu besar menjadikan nasab beliau semua itu tertutup dengan gelar-gelar kebaikan yang berangkat dari jasa-jasa yang nyata. Dan dapat kita rasakan lah ya hari ini. Istilah kasarnya itu ora penting. Iku anake sapa, sing penting akhlake kepiye, kontribusine kanggo negara iki kepiye.
Kanggo masyarakat iki kepiye, kanggo umat iki kepiye. Kan gitu sahabat ya kira-kira. Semoga dapat menambah wawasan. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.